101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan untuk edisi di sore hari ini di 10 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan 3 Mei 2020. Masih bersama Dr. Gigi Hairul Anam yang akan memberikan informasi seputar perawatan gigi dan mulut saat menjalankan ibadah puasa. Dok, tadi sedikit terpotong kita ya perihal pemilihan pasta gigi dan sikat gigi yang baik sesuai dengan karakter gigi dan mulut kita. Nah dok, cara melihatnya bagaimana dok? Perlu konsultasi langsung ke dokter gigi atau kita bisa melihat fisik langsung ke pasta gigi dan sikat gigi yang akan kita beli, yang akan kita gunakan dok? Jadi gini, kalau untuk memilih sikat gigi, kita nggak perlu sampai konsultasi ke dokter gigi. Seperti itu. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana si sikat ini bisa sampai nggak sampai ke ujung dari gigi kita. Karena terkadang ada sikat gigi yang kepalanya besar, sedangkan rongga mulut kita kecil, dia nggak bisa sampai ke ujung sekali dari si gigi, nggak bisa sampai di sela-sela antara pipi dengan gigi. Nah itu yang harus kita cek. Jadi ya mau nggak mau memang harus sesuai dengan pengalaman kita menggunakan si sikat gigi ini. Oh ketika saya pakai sikat gigi yang jenis ini ternyata enak nih, bisa sampai ke ujung, megangnya enak, penyikatannya bisa lebih efektif kayak gitu. Kalau pasta gigi secara umum, pasta gigi kan macam-macam ya zat aktifnya. Ada yang dia pakai enzim, ada yang dia pakai deterjen, boleh dipakai semua. Ada yang cuman yang bahan tambahan yang mungkin penting itu adalah fluoride. Fluoride di situ yang ditambahkan di pasta gigi, fungsinya yang pertama mencegah terjadinya lubang. Jadi dia memperkuat lapisan terluar dari si gigi sehingga membuatnya lebih tahan terhadap asam. Seperti itu. Kemudian dia meningkatkan tegangan permukaan dari gigi sehingga plak lebih susah untuk nempel. Coba nanti dicoba di rumah. Satu hari pakai odol dan satu hari nggak pakai odol. Nanti dirasakan sikat giginya tetap, tapi satu hari pakai odol dan satu hari nggak pakai odol. Yang satu hari yang nggak pakai odol akan terasa kok gigi saya lebih cepat nempel plak ya, terasa lebih cepat nempel plaknya. Itu adalah efek dari fluoride. Fluoride meningkatkan tegangan permukaan dari si gigi sehingga menyulitkan plak untuk nempel pada si gigi kayak gitu. Jadi lebih licin gitu dok ya, atau giginya tuh bagaimana ini? Iya, jadi lebih licin lah bahasa mudahnya ya. Nah dok, ini penggunaan pasta gigi dok, itu kan kalau kita lihat kadang di iklan itu menggunakan pasta giginya itu dari ujung bulu sampai ke akhir bulu itu dok. Jadi penuh semua itu pasta gigi. Nah baiknya bagaimana dok, porsi banyak aja si pasta gigi itu dok? Perlukah dari ujung sampai akhir dari si bulu sikat atau cukup seujung kuku gitu? Bagaimana dok, itu bagaimana agar tidak berlebihan di mulut? Jadi yang pertama kalau kita bicara ikan kan pasti ada kepentingan marketing kan, kepentingan gimana caranya bahan ini cepat habis dan cepat beli lagi. Itu bagaimana? Jadi sebenarnya butuhnya sedikit aja, sebesar biji jagung aja udah cukup. Oh, sebesar biji jagung. Di dalamnya udah cukup untuk melindungi, dan deterjen yang ada di dalamnya juga sudah cukup untuk membantu membersihkan. Jadi cuman catatan ya, nggak boleh ditelan karena kadang-kadang anak-anak nih kalau deterjen yang itu suka ditelan, nggak boleh karena deterjennya sodium lauryl sulfat mirip-mirip lah dengan deterjen yang dipakai untuk nyuci baju. Oh seperti itu dok. Jadi sebenarnya iya, cuman memang dengan kadar yang berbeda dan dikasih perasa kan. Jadi benar-benar nggak boleh ditelan. Gitu. Jadi memang penggunaan dari pasta gigi sendiri itu tidak boleh sebanyak dari ujung bulu sampai ke akhir bulu dok ya. Jadi cukup sebesar biji jagung dok ya. Iya, nggak perlu banyak banget. Bukan nggak boleh, tapi nggak perlu banyak ya nggak apa-apa, cuman mubazir. Oh seperti itu. Nah juga perlu diperhatikan bagi anak-anak ini dok, karena ini tidak boleh tertelan karena bahannya ada deterjennya dok ya.
Iya, Iya. benar. Nah, Dok, ini kadang kalau kalau ini kadang pertanyaan dari pendengar juga atau ini ada istilahnya tuh misalnya kalau lagi sakit gigi Dok ya, kan tuh sakit gigi itu karena berlubang misalnya. Nah, karena saking tidak tahannya itu pengen dicabut Dok, biar sakitnya tuh hilang. Itu bagaimana Dok? Apa namanya? Apa ya? Saya mengatakan syarat bukan syarat ya, tetapi apakah pada saat sakit boleh langsung dicabut atau harus nunggu sakitnya hilang dahulu Dok? Ini bagaimana? Karena mungkin sudah nggak tahan lagi Dok. Misalnya sakit giginya sudah diminumin obat apa ya, yang sering kita beli di apotek ya, itu sudah nggak tahan lagi. Itu bagaimana Dok? Cara cara ngatasinya, terutama untuk gigi berlubang Dok. Jadi kalau giginya berlubang, kemudian sampai terjadi pembengkakan, Mm-mm. itu sebenarnya di dalam dunia kedokteran gigi juga ada beberapa perbedaan, ada beberapa jurnal yang berbeda, Oh, terutama akhir-akhir ini ya. wah itu Kalau apa Dok? secara Silakan Dok. umum, Mm-mm. pandangan klasik aja ya, Iya ya. yang biasanya. Jadi ketika terjadi pembengkakan, itu terjadi invasi bakteri yang sangat masif ke dalam gusi dan jaringan sekitar gigi Mm-mm. ketika gigi itu sudah mati. Jadi kadar bakterinya sangat banyak. Jadi makanya di sana ada pembengkakan adalah bagian dari proses uh, daya tahan tubuh kita untuk mencegah bakterinya menyebar. Jadi terjadilah pembengkakan di sana. Dalam kondisi yang seperti itu, ketika Mm-mm. kita lakukan pencabutan, Mm-mm. maka ada luka, ada eh, pembuluh darah kita yang robek. Kan Sudah. luka tuh kan Mm-mm. ketika dicabut, Cabut. pasti ada pembuluh darah yang robek. Mm-mm. Kekhawatirannya adalah bakteri yang jumlahnya banyak tadi bisa masuk dalam pembuluh darah kita dan malah menyebar Oh. kemana-mana, tidak terkontrol. Itu kekhawatirannya. Mm-mm. Sehingga uh, mayoritas dokter gigi Mm-mm. menyarankan agar ketika terjadi pembengkakan, ketika terjadi infeksi, Mm-mm. maka harus ditangani dulu infeksinya dengan antibiotik. Seperti Ditangani itu. dulu dengan antibiotik, setelah dia mereda, Mm-mm. barulah kemudian bisa dilakukan pencabutan. Mm-mm. Kecuali kalau memang kondisinya memang sudah darurat, terjadi pembengkakan yang sangat besar, Mm-mm. yang bisa kita sebut plekmon. Jadi ada pembengkakan yang sangat besar dari Mm-mm. sampai ke leher, sampai kemana ya. Kalau berdasarkan jurnal yang saya baca, Mm-mm. selain nanahnya harus dikeluarkan, gigi penyebabnya juga harus langsung dieksekusi. Oh, seperti itu. Kayak gitu. Mm-mm. Kalau masih pembengkakan kecil-kecil aja ya biasa ya kita kasih antibiotik dulu. Kita menghindari resiko yang jauh lebih besar untuk Seperti. kebaikan pasien. Jadi Gitu. sebaiknya jangan langsung dicabut Dok ya. Iya, Jadi benar. tahan dulu sampai mereda, terus kita konsultasi ke dokternya. Kalau memang sudah saatnya tepat untuk dicabut, ya silakan mau dicabut Dok ya. Iya, benar. Tapi dengan catatan harus minum antibiotik Oh, ya. Antibiotiknya diresepin sama dokter giginya karena kadang-kadang ada masyarakat nggak nih, ada boleh. pasien nih Hah? datang, dok saya udah minum amoksisilin udah 10 hari kok nggak sembuh-sembuh ya bengkaknya kayak gitu. Karena karakteristik dari bengkak itu diagnosanya beda-beda. Kalau Oh. diagnosanya beda-beda, bakteri yang menjadi penyebab beda-beda, maka antibiotik yang kita gunakan juga berbeda tergantung dari bakteri yang terlibat di dalamnya yang menjadi penyebabnya. Oh, oke oke. Jadi memang Jadi tidak. nggak bisa ditembak langsung amoksisilin gitu, semua antibiotik amoksisilin nggak bisa. Jadi memang harus konsultasi ke dokter gigi Dok ya perihal ini ya. Jadi kita nggak boleh tebak-tebak bau Iya, manggis, benar. beli sendiri antibiotik ke apotik seperti itu Dok ya. Iya Nah, benar. oke Dok, sebagai penutup kita Dok di kesempatan di sore hari ini, apa tips trik ya yang bisa dokter sampaikan kepada pendengar Smart FM di kesempatan di sore hari ini perihal perawatan gigi dan mulut pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Silakan Dok. Oke, yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut dulu, yaitu caranya adalah dengan penyikatan setelah sahur dan ketika mau tidur tetap harus disikat dengan cara yang baik dan benar. Sikatnya itu dengan teknik vertikal atau bulat-bulat.
tidak boleh horizontal, itu yang Oh pertama. iya, tidak boleh horizontal Yang kedua, dok ya? makan, iya nggak boleh Tidak horizontal. boleh Kalau horizontal horizontal. malah rusak semua nanti Kanan giginya. kiri dok ya, nggak boleh ya. Jadi bawa Iya atas, nggak boleh, Mas. bawa atas sama Atas bawah atau bulat-bulat. bulat-bulat ya, seperti itu. Lalu dok, silakan. Ya. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi, yang berserat, sayur. Mm-mm. Kurangi makan makanan yang lengket ya, kayak coklat-coklat kayak gitu, Mm. kurangi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada gigi yang berlubang, segera dilakukan perawatan penambalan dalam kondisi normal tadi ya. Kalau sekarang dalam kondisi wabah kita nggak bisa nih lakukan penambalan nih. Iya dok, Karena harus oke. pakai bur benar-benar dilarang nih. Oke dok, iya. Jadi kalau misalnya ada gigi yang berlubang dalam kondisi non wabah, harus segera ditutup, dilakukan penambalan supaya sisa makanan nggak masuk, Mm-mm. tidak terjadi infeksi dan memicu infeksi di tempat lain kayak gitu. Itu yang Mm-mm. ketiga. Oke. Yang keempat, satu lagi, kalau ada sisa akar gigi yang sudah busuk, Mm-mm. segera dibuang sebelum terjadi infeksi. Nggak enak ketika puasa kemudian sakit gigi itu nggak enak banget. Oke. Mm-mm. Bisa mengganggu ibadah kan. Mm-mm. Benar dok. Mm-mm. Jadi sebelum masuk puasa kalau bisa seluruh gigi yang bermasalah yang memang sering sakit dicabut aja yang sisa akar itu. Oke dok. Oke, Kayak cukup itu dok gitu. ya. Cukup dok. Oke, Oke, terima kasih dok ya. cukup insya Allah. Terima kasih waktunya di kesempatan di sore hari Ya, terima ini. Mudah-mudahan apa yang kasih. disampaikan oleh dokter di kesempatan di sore hari ini bisa menambah ya, mengingatkan kembali kepada pendengar Smart FM cara merawat gigi dan mulut ya, bukan hanya pada saat kita berpuasa tetapi setelah juga selesai puasanya dok ya. Oke dok, terima kasih. Iya. Ya demikian. Iya, sama-sama Mas. Ya, demikian akhir perjumpaan kesempatan di sore hari di Bincang Ramadan bersama Dokter Gigi Khairul Anam perihal perawatan gigi dan mulut pada saat berpuasa. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube Smart FM karena banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan di channel kita. Kami ulangi di channel YouTube Smart FM Palembang. Saya Miss Diartia yang di kesempatan di sore ini mengucapkan selamat sore, sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.